Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman, Islam, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi min 3 Madiun, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bagi pemeluk agama Islam, sholat adalah aktivitas yang diwajibkan dalam Islam. Terdiri dari 17 rakaat yang terbagi dalam 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat memiliki nilai spiritual istimewa dan metode yang paten dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Bahkan sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan dinilai baik kelak pada yaumul hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Artinya, amalan hamba yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan dinilai baik. Dan apabila sholatnya jelek, maka seluruh amal ibadahnya akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Kewajiban fundamental bagi umat Islam ini juga tidaklah memberatkan, karena barang siapa yang tidak mampu melaksanakannya dengan berdiri, bahkan Allah memberikan keringanan untuk bisa melaksanakan sholat itu dengan cara duduk ataupun dengan berbaring. Ratusan bahkan ribuan ilmuwan telah meneliti betapa bermanfaatnya gerakan sholat bagi kesehatan umat manusia. Hal ini akan membuat kita lebih sadar bahwa memang betul Allah sangat sayang kepada kita. Selanjutnya akan mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita semakin hari semakin tambah kuat. Di antara manfaat gerakan sholat bagi kesehatan menurut para ahli antara lain sholat baik untuk sistem pencernaan. Di pagi hari saat perut kita sedang kosong, Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Sementara setelah makan malam, kita melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat isya. Sholat dapat meningkatkan fungsi hati, merelaksasikan usus besar, serta membantu kinerja usus menjadi lebih baik. Yang kedua, gerakan sholat dapat melancarkan aliran darah. Gerakan pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram yang dilakukan sambil berdiri, juga melancarkan aliran darah menuju torso. Selain takbir, gerakan sujud juga membantu aliran darah lebih lancar menuju ke otak, karena posisi kepala kita jauh lebih rendah daripada posisi jantung. Yang ketiga, gerakan sholat membuat tubuh menjadi rileks. Manfaat gerakan sholat lainnya adalah saat gerakan duduk atau tasyahud. Pada saat duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat, paha, lutut, tulang belakang,
dan persendian berada dalam posisi yang memberikan efek relaksasi ke seluruh tubuh. Tekanan yang terasa pada saat duduk ini akan dirasakan seperti halnya pijatan yang membuat tubuh rileks. Yang keempat, manfaat gerakan sholat adalah melatih pergerakan sendi. Yang keempat, manfaat pergerakan sholat untuk persendian adalah saat menunaikan gerakan demi gerakan sholat, ketika sendi bergerak dan saling bertumpu, maka akan ada aliran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dapat mengurangi resiko mengalami nyeri persendian, radang sendi artritis, hingga lumpuh. Yang kelima, manfaat gerakan sholat sangat baik untuk postur tubuh. Dalam jangka panjang, postur tubuh yang kurang baik dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Manfaat gerakan sholat yang juga penting adalah membuat postur menjadi lebih ideal. Posisi berdiri saat takbir membuat postur tubuh menjadi lebih baik. Posisi tubuh harus benar-benar lurus, tegak, dan bahu benar-benar mampu menopang berat badan secara seimbang. Terlebih, gerakan sholat yang dilakukan berulang-ulang dalam sehari semalam menjadikan tubuh kita menjadi terlatih lebih tegak dan berpostur lebih baik. Manfaat yang keenam adalah peregangan tubuh. Saat melakukan gerakan ruku yang punggung membungkuk 90 derajat, tubuh bisa melakukan peregangan, namun tidak berlebihan. Punggung, paha, dan betis meregang sekaligus melancarkan peredaran darah. Yang ketujuh, manfaat gerakan sholat adalah mengendalikan otot perut. Gerakan sujud saat sholat juga membantu tubuh untuk mengendalikan otot perut agar tidak mengembang terlalu besar. Apabila dilakukan terus-menerus, tanpa sadar gerakan sholat melatih dan memperkuat otot-otot perut. Manfaat kedelapan dari gerakan sholat yaitu sebagai terapi psikologis. Poin terakhir dari manfaat gerakan sholat ini sedikit berbeda dengan manfaat secara fisik, namun lebih ke psikologis. Sholat merupakan salah satu bentuk terapi psikologis yang membantu menenangkan jiwa sekaligus melepaskan beban. Ada gerakan yang lembut, harmoni, dan juga setiap gerakan sholat mulai awal hingga akhir, bahkan gerakan seperti sujud yang mengalirkan darah lebih lancar ke otak juga berdampak positif bagi daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep kehidupan agar selalu mengadukan segala kesulitan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kesabaran dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Hal yang tak kalah lebih penting dari menunaikan ibadah sholat adalah kebersihan yang terjaga. Sebelum menunaikan sholat, kita diwajibkan untuk bersuci dengan mengambil air wudhu. Gerakannya yang sangat kompleks, mulai dari mencuci tangan, wajah, telinga, hidung, dan juga kaki. Artinya, manfaat gerakan sholat sangatlah baik untuk kesehatan dan juga kebersihan tubuh manusia secara umum. Namun tentunya, sholat harus dilakukan dengan khusyuk
dan tidak tergesa-gesa untuk bisa mendapatkan manfaat spiritual dan juga fisik dari gerakan-gerakannya. Namun poin utama dari diwajibkannya sholat kepada kita umat Islam bukanlah manfaat-manfaat kesehatan itu semata. Sholat kita yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengaruh positif bagi seluruh aspek kehidupan kita. Allah sendiri yang akan menata kehidupan kita menuju rahmatnya, sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Maha benar Allah dengan segala firman. Anak-anakku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini, sholat kita, puasa kita, rukuk dan sujud kita, dan semua ibadah kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengantarkan kita pada ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Amin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.